awalnya kau belajar nulis screenplay itu namanya iya, screenplay. naskah ya, itu kan harus tahu formulasinya juga, kan nggak kita kayak ngetik di Word. Betul, gitu. betul. Kau tahu dari siapa? Belajar dari siapa? Aku Part 3 episode Benedion kembali berhadiah Rp100.000 untuk 2 orang pemenang dalam bentuk GoPay. Jadi nanti pemenangnya 2 yang beruntung dan jawabannya benar ya. Mengapakah Benedion super duper fokus ketika mengerjakan film Ngeri-Ngeri Sedap? Apakah tujuannya? Apakah bensinnya? Jawab ya. belajar ke Radit. Aku minta ke Radit semua skenario yang kau tulis, boleh dong. Aku minta dikasih. Habis memang itu baik kali kawan itu ya? baik banget. Habis itu aku bilang, Bang, kalau ada kelas menulis, ya kan dia sering menjadi pengajar di kelas menulis kan, info dong gitu, di info aku datang. Terus suka habis loh waktu pandemi tiketnya. Iya, aku. itu kan. Telat dulu ini kan online gitu kan. Aku ikutin tuh. Nah, ada di satu kelas dia nyinfo, aku datang mempelajari gitu. Terus dia bilang, baca buku ini. Aku baca bukunya gitu. Jadi otodidak lah sebenarnya, tapi dibantu kawan lah gitu. Ko Ernest juga bilang, karena aku udah info sebelumnya kan, aku pengen jadi penulis skenario, dia udah ngerti juga. Jadi kayak, Ben, aku sama Radit mau belajar gini, kalau mau datang, aku nanti datang gitu. Jadi benar-benar belajar bersama teman. Iya, gitu bersama teman. Gitu. Oke. Dari situ jadilah film itu kan? Iya. Kau tonton di bioskop. Iya. Menurutmu gimana itu? Pertama kali, that's your first professional baby. Iya, untuk orang yang tidak punya pengalaman gitu dan dikasih beban sebesar itu, mungkin belum sempurna gitu. Mungkin belum bisa dibilang mencapai titik level yang keren gitu. Tapi kayak yang penting nggak mengecewakan lah gitu. Nggak yang sampai aduh parah banget ini ya gitu. Nonton tuh kadang-kadang aduh harusnya diginiin, harusnya harusnya ada gitu, tapi nggak yang sampai kayak aduh sedih kali aku ya sampai sejelek ini gitu. Enggak, jadi kayak cukup lah gitu. Enough gitu. Enough lah gitu. Oke. Itu terjadi sebelum nulis buku Ngeri-Ngeri Sedap atau buku itu udah lama kau tulis? Salah satu yang aku strategi ke Jakarta juga lagi, lupa aku tadi cerita, adalah bahwa ngasih tahu ke orang-orang aku bisa nulis. Oke. Aku nulis apapun. Iya, aku bingung kan gimana nyari cara ngasih tahu ke orang-orang aku bisa nulis. Aku waktu itu udah rajin bikin blog. Oke. Bikin tiap minggu posting. Gitu iya, posting. Tapi kan nggak semua orang baca blog kan. Terus aku mikir, apa ya? Nah, sebelumnya temanku cerita bahwa dia didekati penerbit untuk bikin buku. Viko, juara 2 stand up comedy, dia bilang, aku didekati penerbit untuk bikin buku. Terus aku bilang, mana nomor editornya, minta lah gitu. Akhirnya aku dikasih nomor editornya. Sebelum aku menghubungi editornya, aku nulis buku. Bener-bener 10 bab gitu aku tulis gitu. Buku apa? Ngeri-Ngeri Sedap ini. Berapa lama? Sekitar 1 apa 2 bulan. Ah gila, cepet banget. Dia nulis lagi. Demi kejar editor ini? Iya, akhirnya aku kirim ke dia. Karena dia mungkin tidak tertarik juga kali ya menawari aku ya. Karena mungkin ini levelnya belum segitu kali gitu, belum setinggi Viko. Kalau Viko tuh didekati. Viko nulis blog awalnya. Dia nulis blog, mungkin editornya ngelihat, wih bisa jadi penulis nih. Aku nulis blog kok nggak ditawari gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu aku nulis segala macam, kuhubung editornya, aku punya naskah, aku kirim. Nah, yang mana? Si 10 bab ini. Naskah atau buku itu waktu? Iya, naskah buku maksudnya. Oh, naskah buku aku kirimlah ke editornya ini, terus dia baca, wih bagus gitu, ayolah kita terbitkan. Dan niatku untuk menerbitkan itu adalah mengasih tahu sekitar bahwa aku bisa nulis. I can write gitu. Iya, karena biar misalnya nama aku di googling kan sudah ada menulis buku Ngeri-Ngeri Sedap gitu. Salah satu strateginya lah supaya karir menuju screenplay writer ini berhasil. Jadi sebenarnya hanya supaya orang mengerti bahwa kau bisa menulis, tanpa waktu itu kau berpikir itu bisa menjadi IP-mu juga ya? Iya. Itu kan akan beranak pinak tuh IP tuh Ngeri-Ngeri Sedap. Iya, gitu. Nggak belum ngerti arah ke sana waktu itu. Jadi tapi puji Tuhan dibuat loh. Mungkin Anggi Umbara pun merasa
film pendeknya bagus. Terus misalnya di Google, oh dia udah nulis buku. Mungkin itu juga membantu kan. Oh berarti layak nih orang dikasih kesempatan. Serius gitu. kok dia nulis iya, gitu. Iya. Oke, jadi 1 sampai 2 bulan doang buku 10 bab hebat juga ya. Tapi habis itu setelah editor kan diedit, Iya. diminta revisi gini-gini, jadi masih ada prosesnya lah. Iya, tapi kan kalau udah jadi katakanlah final draft dari kita kan kesananya kan sebenarnya ya cuma masalah ego aja. Kenapa sih yang ini harus dicoret yang kayak gitu-gitu kan? Betul. Tapi pada saat mau melahirkan itu kan kau laki-laki sih, coba si Naomi dulu panggil. Pada saat hamil itu kan rasanya bayinya tambah besar kayak penuh gitu rasanya kalau nulis tuh, itu yang kurasa sih. Apalagi kakak merasakan lah pasti kan menulis ini kan. Kayak hamil gitu loh rasanya, kayak kapan lah beranaknya udah mulai sakit pinggang ini mama. Ubah Asli kak, gitu. makanya aku susah untuk menulis yang kedua. Kau nggak mau lagi nulis? Sempat aku yang kayak menulis lagi, berusaha gitu. Tapi menulis yang kedua belum ketemu kenapa aku harus menulis yang kedua lagi gitu. Kalau yang pertama kan kayak biar orang-orang lihat aku nulis gitu. Yang kayak yang kedua biar orang-orang lihat kalau aku konsisten. Itulah yang kedua. Itu dia susahnya. Jadi kayak aduh susah ya. Jadi malah jadi buka Instagram. Atau jangan-jangan karena kau udah kesenangan karena jadi sutradara itu. Kian lagi gue. Kayaknya sih mungkin gitu. Karena mungkin tapi sejujurnya aku menulis skenario merasa lebih gembira daripada menulis buku. Iya. Tapi bukankah semua skenario sebaiknya dari buku? Coba Bapak Benedion menjawab dulu. Skenario itu bisa ditulis begitu saja dari sebuah sinopsis atau lebih matang kalau dia berasal dari buku? Aku kan kebetulan sudah menulis yang tidak adaptasi, menulis yang adaptasi. Ada plus minus masing-masing. Oke. Kalau yang bukan adaptasi, kita bebas untuk memikirkan ceritanya kemana. Oke. Iya kan? Kita bebas untuk berpikir apa yang misalnya membuat konfliknya meningkat dan segala macam. Karakternya seperti apa bebas. Nah, kalau adaptasi kita tidak bisa bebas berpikir membawa ceritanya kemana, tapi sudah ada arahan. Sehingga jarang sekali ada istilahnya writer's block. Iya kan? Nggak pernah kayak misalnya waktu nulis skenario adaptasi yang kayak diapain lah ini ya? Enggak. Nah, tapi kalau fresh yang bukan adaptasi kayak kemana lainnya? Nah, kalau fresh sering kali jadi banyak opsi, dibikin gini kayak banyak mau. Iya, wah diginiin bagus juga. Tapi kalau diginiin lebih bagus ya. Jadi lama malah galau. Main-main di dalamnya lama. Benar. Kalau yang adaptasi kita tuh punya arahan, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang ingin dimasukkan, ditambahin dan segala macam, agak susah memasukkannya dengan baik atau menambahkannya dengan baik karena sudah ada strukturnya. Gitu. Jadi ada plus minusnya. Dan memang sudah sewajarnya sebuah ajang penghargaan membedakan karena memang formatnya yang beda ini memang membuat jadi beda caranya. Makanya ada penulis skenario asli, ada penulis skenario adaptasi. Tuh buat teman-teman yang mungkin lagi mikir, gue juga mau jadi penulis nih. Iya. Gitu. Gue juga punya cerita nih. Tentukan dulu memang mau jadi penulis skenario atau ya bikin aja dulu bukunya sambil nunggu ya. Iya, gitu. Kan minimal IP-nya jadi mirip juga. Terus buku sama skenario itu juga dua hal yang berbeda lagi. Iya. Another different animal ya. Buku tuh lebih bebas mau nulis apa, tidak ada format yang harus diikuti. Sementara film kan seringkali 10 menit pertama tidak membuat kita tertarik. Ada aja nanti penonton kalau misalnya dia nonton di Netflix dah ditutup, dimatikan gitu. Itu ada rumusnya lagi. Ada rumusnya lagi. Belum lagi mungkin kita nggak bisa menceritakan semua konflik dramanya di situ karena film ini film pendek misalnya. Iya, betul. Atau justru kita harus bisa panjangin karena kau nulis buat film seri gitu kan. Ada beda lagi tuh formatnya. Berapa season? Nah, itu ada lagi pikiran pusing makanya pusing. Jadi ketika misalnya waktu itu aku sudah pernah menulis film. Habis itu Ko Ernest ngajak, ayo kita bikin series. Cek toko sebelah ada series. Itu beda lagi ilmunya gitu kayak ya ampun, beda nih ya gitu. Kayak kita harus membuat tiap episode ada konflik kecilnya, tapi konflik kecil ini adalah bagian dari sebuah konflik besar gitu. Jadi kayak
Wah, Kau lumayan. ini nggak ada tembok di rumah yang buat dikasih stiker-stiker gitu? Ada, Ada kan? ada. Atau kau pakai buku? Buku juga ada, aku ada kayak post-itnya. Awal-awal sih yang di tembok Tembok, gitu. ya. Sekarang sih lebih ke di notes HP. Oh, pokoknya- kau bisa paham kalau yang di notes HP. Aku agak kadang-kadang kayak pengen Iya, membesarkan gitu nggak? Nanti ketika misalnya aku memulai proses menulisnya, baru di breakdown lagi dari notes HP. Oh, ini maksudnya gini. Baru dibikin lagi per sectionnya Iya, gitu. iya. Gitu. Udah sangat digital lah sekarang. Iya. Oke, last but not least nih, aku pengen tahu kapan Naomi masuk ke dalam kehidupanmu yang penuh dengan teka-teki teknik industri, nyoba ngelawak, Iya. ternyata mau membuktikan pada dunia aku bisa menulis, Betul. pergi ke Jakarta, abis itu nggak tahu mau ngapain, yang penting mau jadi penulis, kan sama-sama UGM. Iya. Di mana munculnya? Karena kalau di film agak-agak lain, di film ngeri-ngeri sedap, Agak-agak lain, ngeri-ngeri sedap, di film agak-agak lain. di film ngeri sedap agak-agak lain. Agak-agak lain. Di film ngeri-ngeri sedap, dia itu kebalik lagi. Di film, Film agak agak lain, lain, ada kan namanya iya, Naomi kan Inspired ceritanya by kan inspired Carla. by. Itu kan ceritanya kan munculnya karena kau udah kerja, Iya. terus gak pernah berhasil. Iya. Bapaknya minta sinamot gede besar gitu. Sinamot tuh uang untuk apa Uang ya? mahar, uang mahar. Mahar gitu kan. Ya standar lah Batak kan Iya. kayak gitu kan. Bisa loh orang nggak jadi kawin karena sinamot tuh bisa loh. Iya. Jadi kalau dalam kehidupan nyata tuh gimana? Pertama kali yang bertemu itu karena aku punya ini requirement untuk jadi pacarku. Agak aneh sih ini. Hah? Requirement untuk jadi pacarku adalah orang Jogja atau pernah tinggal di Jogja. Oh itu, kau maunya itu, Iya. nggak mau dari Huta. Nggak boleh Dari dari kampung. Huta, tapi dia pernah tinggal di Jogja. Supaya apa? Nggak tahu entah kenapa aku merasa orang Jogja, orang yang sudah pernah tinggal di Jogja itu mindset pola pikirnya jadi beda gitu. Halus. Jadi halus, jadi harus kalau ada masalah harus pelan meresponnya. Rembu. Iya, rembu gitu. Waktu itu mungkin karena ada ini juga kali ya, apa ya, romantisasi aku baru pindah dari Jogja ke Jakarta kan. Stres di Jakarta kan sama lampu merah, sama orang belum udah lampu hijau belum sedetik udah diklakson Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi kayak dulu sering kali pulang ke Jogja gitu, dan mungkin butuh alasan ya kenapa harus sering ke Jogja gitu. Itu happy place-mu ya? Iya. Kalau kayak aku kan gitu. Bandung tuh happy Iya. place, kau Jogja happy Nah, place. Jadi kepengen punya pacar yang orang Jogja atau minimal pernah tinggal di Pernah tinggal Jogja, di Jogja. tapi harus baru Batak. Nggak harus. Oh waktu jadi itu kau nggak berani harus. melawan Iya. pakem? Iya, karena waktu itu masih pacar kan. Ih, justru masih pacar itu kalau jadi kan repot bawa ke orang tua. Betul. Apa ini bukan baru Batak gitu. Waktu itu orang tua sih pernah nanya-nanya, dia bilang ya lihat nantilah siapa jodohmu gitu. Nggak pernah yang ngelarang tapi nggak pernah yang menyetujui. Masih gitu. Nah, habis itu dapat info lah aku dari kawan. Ben, ada cewek Batak Jogja nih lagi nyari cowok. Cemana katanya. Nah, habis itu aku bilang, mana akun Instagramnya. Dikasih tahu lah ada akun Instagram, ku lihat ih cantik juga kawan ini ya gitu. Barulah habis itu ku DM di Instagram. Oh udah pacaran anak zaman now ya? Udah dong, Oke. ku DM baru. Dibalasnya? Tunggu Baru. berapa lama? Cepat dibalasnya. Oh, cepat. Kayaknya Standby di dilihat juga akun Instagramku kan. Boleh juga abang ini gitu kan. Kok pas gitu Iya, ya? Oke. gitu. Apalah yang kau bilang? Penasaran aku. Hai, hai Dek gitu. Nah, waktu itu Instagramku udah checklist. Oh, udah gaya Jadi- abangnya. Ih. Jadi kayaknya buat dia udah tertarik. Iya. Walaupun belakangan akhirnya dia cerita bahwa waktu aku DM katanya dia nggak tahu aku siapa. Cuman karena Instagramku checklist, Centang. ih orang penting ini. Gitu. Oh. Dikatanya menurut dia di kepalanya ini udah terkenal, banyak kerjaan, kaya. Oh, centang biru. Centang biru. Oke. Habis itu DM pindah ke WhatsAppan. Habis Dia itu di Jogja, kau di Jakarta. dia masih kuliah di Jogja tapi udah semester akhir. Jadi waktu di UGM itu nggak jumpa Nggak kalian? jumpa. Oh gitu. Nggak jumpa kami. Buang-buang Karena- waktu kau makanya. berarti. Terus Akhirnya ketemulah kita di Jakarta. Setelah ketemu, betul berarti foto di IG sama aslinya memang cantik. nggak bohong filteran Nggak ya. bohong gitu. Tapi aku nggak tahu bahwa dia berasal dari keluarga yang lumayan lah gitu ya. Jadi kayak
nggak paham akan ada problem yang dihadapi. Lumayan tuh maksudnya apa? Kau bandingkan dengan keluargamu? Ya, secara ekonomi lah gitu kan. Dan ya udah akhirnya kita pacaran. Keluarganya di Jakarta? Keluarganya di Jakarta. Oh, Batak Jakarta pula ya. Iya. Terus pacaran dan segala macam. Baru akhirnya dia tahu lah ternyata laki-laki ini struggling hidupnya ya. Iya. Yang gue pikir kayak ini karena centang biru. Karena centang biru struggling ya. Iya. Akhirnya pokoknya pertama kali ketemu di mall. Habis itu ketemu di mall, kalau nggak salah habis itu ketemu lagi di mall, habis itu jadian. Nggak pernah. Cepet. Iya, nggak pernah dia aku bawa ke hidupku dulu ke kos gitu-gitu. Iya. Jangan tahu dulu gitu kan. Jangan tahu modal. Iya. Pokoknya di mall enak, dingin. Betul. Tembak jadi. Tembak jadian, baru ku kenalkan hidupku. Ini motorku. Aduh. Ini kosanku gitu. Aduh, gitu ya. Kalau makan janganlah sering di mall ya. Iya. Kalaupun di mall jangan yang mahal-mahal kali ya sini gitu. Nah dia kan kayak, aduh udah kadung jadian lagi gitu. Baru akhirnya dia berusaha mengerti. Maksudnya dia gampang ngerti lah karena udah kadung cinta lah aku rasa ya. Baru habis. Enggak tuh katanya apaan tuh? Baru habis itu ternyata problemnya adalah ketika dia kasih tahu ke orang tua. Setelah berapa lama pacaran? Belum lama kok. Kalau nggak salah, kami pacaran 2 atau 3 bulan, orang tuanya tahu. Karena katanya ngelihat dompetnya ada foto. Oh, dompet foto, dia. Iya, foto kami. Nah, waktu itu mungkin tampak menurut mamanya waktu itu tampangku masih kernek angkot. Siapa lah ini Nang gitu? Siapa ini kok foto kau? Kernek angkot ini kan. Astaga. Terus? Akhirnya dimarahin lah dia. Jangan kau pacaran sama itu gitu. Ditanya apa kerjanya itu? Stand up comedian. Aduh nggak jelas itu kan katanya. Apalah penghasilannya? Mana bulanannya? Nggak ada itu gitu. Habis itu dibilanglah stand up comedian. Terus kerja di film, nulis. Niatnya kan. Semakin lah nggak jelas. Iya semakin nggak jelas itu. Udahlah carilah yang kerjanya betul. Untuk ayah-ayah apa bilangnya ya? Konvensional itu kan kerja itu yang bulanan gitu kan yang, ada bulanannya yang jelas gitu kan ada tunjangan jadi kayak kita kayak bapakku nggak setuju lah sama kamu gimana ya gitu kayak ya gimana caranya gitu kayak mana lah ini supaya setuju aku pun bingung gitu S2 lagi lah kau katanya. Kata dia. Iya. Biar kelihatan serius. Biar kelihatan kayak yang meyakinkan gitu. Ngapain aku S2 demi bapakmu gue bilang. tapi kau udah ada niat untuk menseriuskan atau ngapain aku seriusin ini? Oh sudah, karena aku memacari dia, aku sudah umur matang gitu ya. Jadi kan kami pacaran 2017. Umurku sudah 27. Oh, udah matang. Iya, umur dia 22. Iya. Jadi kayak udah aku bilang, kapan lah kau mau dinikahin? Aku bilang, aku mau nikah gitu. Terus dia bilang, tunggulah, bapakku masih belum setuju gitu. Oh, bapak atau bapak mama? Bapak mama. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Kalau dari keluargamu? Wah, setuju kali lah. Perbaikan ini. Aku bilang perbaikan ekonomi nih. Kapan cepat berusaha kau katanya. Gitu. Jadi dapat restu kau kalau dari Raja Guguk ya. Dari Raja Guguk udah aku kenalkan ini ini gitu. Fotonya kan atau pas mama datang? Pas mama datang ke Jakarta juga aku ajak ketemu. Oh, jadi langsung udah lihat orangnya live. Gitu. Berkenanlah hati mama. Oh, berkenan lah, cantik pula lagi katanya kan. Ayo nikahin gitu. Pandai kau Mang ya? Iya. Cari highlight pandai kau ya. Iya gitu. Nah, masih susah lah memperjuangkan restu itu kan. Tapi aku tahu orang tua itu punya masa-masa resah nanti kalau anaknya belum nikah di usia tertentu. Oh, kau nunggu expiry iya. Mendekat. Kau pandai iya kan, karena kan umur 22, 25 nanti mulai mikirnya ini direstui lah kali ya, aku rasa ya, karena umur 25 anak cewek belum nikah agak khawatir nih orang tua. Tapi kan kau jadi kepala 3, kau sabar nunggunya berarti. Sabar, kutungguin lah gitu kan layak ditunggu. Iya. Jadi ya udah, akhirnya mau masuki usia 25, 26 ku tanya, mana? Bilang usia udah nggak bisa ganti pacar ini.
tetap nggak direstuin gitu kan. Nah akhirnya kayaknya perlu juga nih dikasih tunjuk soal karya ini, bahwa pekerjaan ini nih sudah bukan sesuatu yang nggak main-main. Bukan cuma hobi-hobi nih ya, ini pekerjaan. Nah, entah kenapa bagaimana semesta bekerja, kebetulan film pertamaku ghostwriter, lumayan berhasil juga. Tapi mungkin susah untuk nyampe ke telinga kedua orang tuanya. Karena kau sutradara di situ kan? Iya, sutradara. Nah, bagaimana semesta bekerja, tiba-tiba aku dapat kesempatan untuk membuat film yang sudah lama aku rencanakan. Ngeri-ngeri sedap. Oke. Iya kan? Kalau film ini sukses, pasti nyampe ke telinga kedua orang tuanya. Karena film Batak. Semua orang Batak pasti bahas kan? Iya, benar. Nah, salah satu niat juga adalah dari fokus kepada film ini adalah tunjukkan kepada kedua orang tuamu. Penulis skenario sutradara ini tuh pekerjaan yang layak dipercaya loh. Gitu. Jadi itulah ketika membuat Ngeri-Ngeri Sedap, fokus dan segala macam. Terus kalau trailer keluar, aku bilang kirim bapakmu. Kalau ada nobar, kirim. Kalau ada pengumuman jumlah penonton, kasih tahu. Gitu. Pokoknya dia bertugas untuk menyebarkan ke teman, saudara, handai taulan. Iya, dan kayaknya mungkin karena banyak diomongin dan segala macam. Nontonlah orang itu. Baru Pak, tapi kan tahu itu karyamu kan? Tahu. Enggak yang gak usah lah itu gak. Ada momen gitunya, ada. Kan? Tapi mungkin hari kedua, hari ketiga terlalu banyak yang bahas ini. Arisan ini ngomongin, pada saat tahun ini ngomongin. Iya, di kantor gitu. Ngomongin, kurasa kayak, udah coba dulu lah tonton kali ya gitu. Nah setelah momen-momen munculnya Ngeri-Ngeri Sedap inilah, akhirnya, kayaknya memang si Bene ini tidak semengkhawatirkan yang diduga gitu. Apalagi dipuji-puji pula film itu kan. Akhirnya sejak itulah bisa bertemu. Sebelumnya nggak pernah ketemu loh. Sama orang tuanya? Iya. Nggak boleh kau bayangin untuk bertemu aku butuh 5 tahun. Kau nggak boleh ke rumahnya maksudnya? Iya. Bahkan kalau nganterin dia dulu, problemnya selain karena restu, karena naik motor juga sih nganterinnya. Iya. Awal-awal pacaran kan masih naik motor. Nggak mau dia diberhentikan di depan pintunya, harus 2-3 rumah sebelum. Dia jalan. Iya, berhentilah di situ, aku turun di sini ya, jangan depan pintu. Nanti makin khawatir samamu katanya. Iya. Ya udah jalan. Begitu sudah Ngeri-Ngeri Sedap segala macam, sebelum Ngeri-Ngeri Sedap juga sudah berhasil punya mobil. Ku turunkan depan pintu. Sambil kok buatkan nih, ngeng gitu. Gas-gaskan dulu sedikit, kan nggak? Gitu. Tin gitu. Enggak lah, nggak sampai gitu. Kayak, sombong gitu. Iya. Jadi, dingin nasinya sampai luar ya, gitu. Iya. Begitulah lika-liku sampai akhirnya bertemu, mulai mau ngobrol, akhirnya. Amang sama Inang itu. Iya, akhirnya ngobrol dan kalau nggak salah pertemuan ketiga apa keempat langsung yang aku bilang aku mau menikahin putrimu gitu. Boleh langsung? Dipikirkan dulu katanya, sebulan kemudian baru dijawab. Itu doa syafaat rasa keluarga itu ya. Tapi kalau sekarang kami kaulah kebanggaan. Akrab kali kami sekarang ya. Waduh. Hela ya. Saling sayangnya mengerikan sekarang. Luar biasa. Kalau diceritakan dulu nggak mau ketemu itu kayak masa sih gitu. Iya. Sekarang hopeng kali, lengket lah. Lengket pokoknya ya. Gila ya perjuangan si Bene ini ya. Ke Jakarta untuk membuktikan kalau aku bisa nulis buku. Iya. Akhirnya dari situ bisa jadi sutradara film karena sudah terbukti bisa nulis skenario. Habis itu untuk menikahi wanita impian pun membuktikan lewat film itu kau buat. Itu nanti cerita buat anakmu loh ya. Dulu bapak bikin film ini gitu. Kalau kamu tahu, kau tonton episode Sophie Talk. Iya kan? Iya. Kalau di bule kan ada How I Met Your Mother, kan? Nah inilah versimu sama si Naomi berarti ya. Ih luar biasa ya. Jadi kau sebenarnya romantis nggak sih? Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline,
silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Your Mother, Iya, kan? Nah, iya. inilah versimu sama Iya, si Naomi berarti ya. betul. Ih, luar Gitulah. biasa ya. Jadi kau sebenarnya romantis nggak sih? Kalau pakai kata-kata, kalau pakai yang surprise gitu nggak terlalu. Protes dia sering kali protes. Garing katanya. Enggak garing. Sering kali kami kalau lewat toko bunga dia kayak itu loh toko bunga. gitu. Oh, iya. Info gitu. Tapi kalau Tapi kau nggak beli kan? kadang-kadang belikan kalau udah capek kali dituntut Iya, gitu iya. kayak ya udah belikan gitu. Iya, iya. Nanti aku bilang berhenti kita mau beli. Ya janganlah, jangan tahu aku kau beli katanya. Iya. Diajarin kayak gitulah. Tapi kalau yang kayak ketulusan, kesabaran atau berusaha mengerti apa segala macam kayak gitu menurutku romantis aku ya. Tapi kalau yang melalui treatment gitu-gitu kayaknya nggak terlalu. Beli-beli coklat gitu kau nggak ya? Nggak terlalu. Kirim-kirim udah makan belum gitu nggak? Nggak terlalu. Nggak terlalu Nggak juga. terlalu. Aku kangen gitu nggak? Enggak juga. Oh, Kalau kecuali dia, kali ya? iya kecuali dia bilang kangen aku, ya udah aku balas, aku juga kangen gitulah. Oh, karena balasannya. kayak, iya. Masa nggak kau balas? Karena menuntutnya itu sebenarnya dia nggak Iya. kangen-kangen kali, dia Iya. cuman pengen dibilang kangen. Jadi kayak, dia pengennya ini sebenarnya Iya, gitu. iya. Ih, kata tengap ya kau ya. Kata tengap loh. Nggak ada ininya gitu, kayak bapak-bapak Batak gitu loh. Iya. Lurus-lurus aja gitu. Tapi berusaha lah sekarang, oh dia sukanya kayak gitu, jadi berusaha nyari jalan tengah lah. Nggak akan berubah seperti pria yang dia impikan gitu kan. Emang Nggak- yang dia impikan yang drakor-drakor itu? Wah iyalah, itu aja terus pokoknya kalau di TikTok ada yang sudah romantis dikirim linknya ke aku kan. Oh, iya. Tonton ini nah itu udah kayak aduh banyak kali tuntutanmu gitu. Kau pakai idenya buat bikin film. Iya di film aja aku bikin, nggak usah ke dia. Iya. Oke, apa proyekmu berikutnya? Karena kalau proyek dalam hidup ini sebentar lagi istri melahirkan. Iya, istri melahirkan, sedang mempelajari dan berproses bagaimana menjadi suami dan ayah yang baik gitu kan, karena ternyata itu proses yang berbeda lagi dalam hidup gitu kan. Terus untuk proyek film merencana membuat film Batak lagi, sudah ada niatnya, sudah ada rencananya, tapi masih proses awal gitu. Lalu akan ada agak lain 2 dan agak lain inilah yang membuat aku akhirnya mau main di depan layar yang tadinya sudah mulai aku tinggalkan sebenarnya gitu. Dan agak lain pertama menunjukkan bahwa ternyata penonton bisa menikmati gitu. Jadi Bisa, karena porsinya pas loh. iya, kan tadinya aku punya ketakutan bahwa aku akan merusak filmnya gitu. Masa ya? Ada ketakutan itu karena aku merasa kan secara olah tubuh berbeda nih, kaku lah, beda sekali olah tubuh, nggak bisa bergerak dengan mulus gitu. Dan ketika berakting, kalau aku nonton misalnya aku di film siapa gitu muncul sedikit-sedikit aku selalu merasa terganggu, aku nggak bisa ya gitu. Jadi ketika agak lain akhirnya dibuat film, aku nggak bisa menolak karena agak lain berempat-empatnya harus main kan. Tapi setelah melihat kemarin respon orang dan bagaimana reaksi orang menerima dan memujinya, jadi kayak oke, aku akan mau akhirnya memberikan kepercayaan diri, tapi kayaknya tetap di agak lain dulu lah. Kalau Karena tiba-tiba lingkungannya pas, Ben, Iya. kalau menurutku. Jadi kalau Chemistry. kayak dan ceritanya gitu. Iya. Mungkin kalau kau ngerasa nggak pede di tempat orang lain karena kayak kaku-kaku Batak gitu Iya. kan. Tapi kalau di situ menurut aku memang karena ceritanya pas kalian tulis, dipegangnya juga sama Aco. Aco juga sangat menyelami. Betul. Aku rasa jenius Iya. sekali memang Aco itu ya. Dan ya kau jadi kayak ini, bawang Batak yang memang harus ada di arsik itu. belum tentu dimakan tapi harus ada. Ada, itu loh. Ya kan? Iya, Kalau iya. nggak bawang Batak diganti kucai, nggak rasanya Itu beda dia, loh. ha-ha. Nah, itulah kau. Jadi sejauh Your ini special edition. masih mau di depan layar tapi agak lain dulu ya gitu. Kalau kayak misalnya main di film inilah, Ntar dulu ya. Ntar dulu lah ya gitu. Aku belum pernah loh Ke Sidikalang. ke Danau Toba. Ke Danau Toba belum pernah. Pasti dimarahin nih. Ih, bisa bahasa Batak loh, belum pernah ke Danau Toba. Aku belum pernah. Aku malu loh sebenarnya ngaku ini. Aku itu paling jauh Sumatera ya Medan. Medan belum pernah. Itu pun ke- karena MC. Oh iya, bukan Iya, karena. belum pernah aku. Oh.
Berarti tidak ada saudara yang cukup dekat Nggak ada. di Huta. Nggak ada. Karena udah berangkat ke Singapura itu Iya, dari awal. tapi ya. mamaku, adekku semua udah Sering. ya akhirnya melakukan perjalanan ke Danau Toba demi untuk lihat Danau Toba. Tapi Danau Toba sekarang untuk liburan itu sudah jauh-jauh sangat menyenangkan dibandingkan dulu. Sudah banyak ada hotel bagus, sudah ada banyak fasilitas bagus, kafe-kafe bagus, karena sudah banyak orang-orang Batak dan senang aku ini yang tadinya ada pemaham, nggak tahu ya, prinsip kayak orang Batak itu tuh kalau udah sukses di luar, kau kembali membangun daerahmu itu susah. Marsipature Hutanabe. Iya, nah adalah kegiatan itu sekarang dan banyak sekarang orang-orang muda, Batak muda yang merasa punya ilmu, punya modal, pulang membangun kampungnya. Banyak sekarang. Jadi harapannya supaya ini ketika orang-orang Batak yang sudah maju, sudah punya modal, sudah punya pemikiran pulang kampung bisa membawa hal-hal baik kan, sehingga nanti pariwisatanya bisa ikut maju. Suatu hari kalau udah sampai sana aku kirimlah foto ke kau ya. Iya. Ben udah sampai aku Samosir, Ben. ke Samosir. Iya, Bagus Samosir Samosir. ya. Oke. Samosir. Siap, gitu. siap. Oke. Gitu. Baiklah, kalau begitu terima kasih Benedion Raja Sama-sama, Gupuk Kak. untuk waktunya. Heeh. Selamat menikmati waktu bersama istri di Bali ini. Iya. Jangan lupa makan ramen babi ya, ada di situ. Jangan lawar-lawar aja yang kau Ya, cari. kau yang minta ya. Iya. Jangan kau tanya kau makan apa. Terima kasih dan hari ini kita sudah melihat dari Bene bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Sampai jumpa lagi. Horas. Horas. Horas.